سلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatiha bil qabul tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'u lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa bil fathi ya fattah ajil takarrumana wa bil ilmi nawwir ya alim uqulana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun wa ghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekh Ibnu Athaillah, an-nuru lahul kashfu. Nur itu, adapun nur baginya itu adalah al-kashfu, terbuka. Orang yang di hatinya Allah kasih nur, dalam dirinya ada nur, kebuka. Ibarat mata kebuka. Kalau nggak ada nur, kayak ketutup, merem. Maka kita sering minta dikasih, Allahumma ja'al fi qalbi nuro. Ya Allah, jadikan di dalam hati saya itu ada nur, sehingga bisa kebuka. Kenapa orang gak bisa lihat, gak bisa melakukan sesuatu kebaikan? Gak ada nur, gak ada cahaya dalam hatinya. Maka deketin
zat yang memancarkan cahaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Deketin pribadi yang Allah kasih cahaya begitu terang benderang, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ungkapan begitu, anta nurun fauqa nuri, kau cahaya di atas cahaya. Kalau pengen kebagian cahaya, itu dia, deketin yang bercahaya. Kalau dalam diri kita ada nur, kebuka. Oh iya, ini jalan rata, ini jalan berlubang, ada nur, ada cahaya, kelihatan. Bulan punya cahaya, itu. Bintang ada cahaya, tapi ada bedanya nggak cahaya bulan dan cahaya bintang? Itu beda. Kalau kita lihat bintang, ngandelin cahaya bintang, nggak kelihatan sesuatu yang hilang. Tapi kalau kita ngandelin cahaya bulan purnama, masih bisa kita melihat. Ada lagi yang lebih dari cahaya bulan. Cahaya apa? Matahari. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang menyinari langit dan bumi. Itu. Kalau kita istilah kata, ya cahaya bintang lah, tapi masih ada cahaya. Wal basiratu lahal hukmu, dan basirah itu baginya itu adalah hukum. Ya, basirah menetapkan sesuatu. Dalam bahasa ini nadhirul qalbi, basirah itu bahasa Arab artinya mata hati. Kayak badan kita punya mata, begitu. Ini namanya basirah, mata hati. Cuma mata hati ya percuma bisa ngelihat kalau kagak ada cahaya. Cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada mata yang terbuka, gitu. Wal qalbu lahul iqbalu wal idbaru, dan hati itu baginya menghadap dan membelakangi. Hati itu bahasa kita eksekusi dah, yang menggerakkan. Apakah kita ini maju atau mundur? Maka hati sebagaimana basirah yang ngelihat, kalau di dalam atau kalau di hadapan dia si mata itu ngelihat ini jalan licin, hati-hati. Tuh kata mata langsung ke hati. Oh iya, hati-hati. Kenapa dia hati-hati? Ngelihat di depan ada jalan licin, awas jatuh. Bab hati itu, ya. Hati memerintahkan kepada badan karena hati itu raja. Dia memerintahkan kepada badan, awas hati-hati. Maju. Kenapa? Ada yang menunggu di sana, maju. Mundur, awas, ada bahaya di sana. Itu
hati bergerak maju ataupun mundur. Ketika ada hukum, awas, hukum di sana ada bahaya, mundur. Di sana ada bahagia, maju. Itu hati itu. Dia nunggu dari mata hati. Nah, mata hati bisa ngelihat karena ada nur, cahaya. Kita butuh cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua dikasih cahaya, asal hati itu nyantel kepada Allah. Hati itu bergantung kepada Allah. Ada nggak kira-kira hati kita bergantung kepada Allah? Ada nggak kira-kira hati kita tawakal kepada Allah? Itu yang akan membuat cahaya semakin terang. Cahaya semakin terang dilihat sama mata hati. Mata hati ngelihat, menghukumi, lu maju. Ketika di situ ada bahagia, di situ ada ridhonya Allah. Bismillah. Itu. Nah, ini makanya buat diri kita, kalau bisa tiap hari, tiap waktu, tambah terus tuh cahaya. Tambah terus biar tambah terang. Begitu. Berarti kalau bicara masalah cahaya, kan rupa-rupa ya. Ada cahaya yang terus menerus terang. Walaupun kagak dikompak, cahaya matahari. Model kayak kita cahaya, iya mesti dikompak terus. Sebab model kayak kita cahayanya cahaya petromak. Kalau kagak dikompak, lama-lama redup. Ente berbuat baik tuh bikin apa? Ngompak semakin bercahaya. Ente bakti sama orang tua, ngompak cahaya. Ente sodakoh, ngompak cahaya. Ente sodakoh buat majlis taklim, ngompak cahaya semakin terang. Apapun kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat cahaya kita semakin terang benderang. Dan permasalahannya kadang-kadang kita suka malas ngompak, suka bosan ngompak, kayak gitu. Maka ketika itu muncul, pakai doa. Doa yang diajarkan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Allahumma paksain. Simpel tuh doa, tapi subhanallah dalam kehidupan kita ngalahin malas kita. Bab belajar aja, siapa orang yang tidak sabar merasakan lelahnya belajar, maka dia harus sabar nanti merasakan pahitnya kebodohan. Orang bodoh gimana sih? Ya begitu, hina derajatnya. Orang bodoh kenapa? Dulu orang pada ngaji lu kagak. Orang yang tidak tahan pahitnya belajar, dia harus tahan pahitnya kebodohan. Orang kalau udah dikasih ilmu sama Allah, hasil capeknya, hasil pahitnya, hasil lelahnya, dia akan tersenyum di saat orang-orang lagi pada menangis. Tuh. Jadi buat kita, nah, gimana supaya cahaya itu terus terang benderang? Bagaimana supaya basiroh mata hati itu kagak buram? Kan suka buram ya, kita mata punya kita, mata kepala suka buram. Maka bersihin itu mata tuh, mata hati kita bersihin,
dari ujub, riya, takabur, sum'ah, hasud, unek-unek, dendam, kesumat. Aduh, banyak yang mesti kita bersihin. Maka kacamata kalau sedikit aja dia udah berasa tuh agak burem, maka dibersihin. Bersihin diri kita. Dan kita nggak bisa memungkiri sehari aja kagak mandi, dakian nggak? Ini kuping ada dakinya nggak? Apaan dakinya kuping? Ada. Lah iya, namanya tai kuping. Di kulit ada daki. Di mata ada kotoran nggak? Apaan? Belek. Di hidung ada kotoran nggak? Apaan? Iya. Dulu ingat kata Kiai, apa bedanya upil sama apel? Kalau apel di atas meja, kalau upil di bawah meja. Tuh gitu. Di gigi ada kotoran nggak? Apaan namanya? Jigong. Bayangin tuh. Di kuku ada kotoran nggak? Ada. Di kepala ada kotoran nggak? Namanya apa? Ketombe. Tiap hari kita kudu samboan. Tiap hari kita kudu mandi. Sehari aja kita nggak mandi. Nih di belakang kuping udah ada tuh. Berasa. Di hidung ada. Di gigi ada, di semua ada. Maka tiap hari kudu kita habis sholat astagfirullahaladzim. Begitu. Mawas diri supaya mata hati itu tetap bening. Dia bisa lihat nih yang bahaya, nih yang bikin bahagia. Kayak gitu. Kenapa ente maju ke majlis taklim malam Rebo? Ada bahagia di situ. Kenapa ente kok waktu diajak minum kagak hadir? Di situ ada bahaya. Berarti mata hati kita masih bening. Mata hati kita masih tajam. Banyak orang yang punya mata hati tapi buram. Kenapa? Itu dia. Kemasukan kotoran. Kotoran sum'ah, pengen dikenal, pengen terkenal. Kotoran takabur, merasa diri gede, orang lain dia kecilin. Merasa diri besar, ujub di dalam diri, tapi nggak keluar, cuma didiam, disimpan di dalam hati. Maka orang yang benar-benar bersih dalam melangkah buat ibadah dekat ke Allah tuh gimana? Yang tiap hari di dalam dirinya ngerasa ujub aja dirinya. Rasa gue masih takabur, gue masih ujub, gue masih banyak dosa. Makanya dibersihin, digempur pakai astagfirullahaladzim. Ini ngerinya kalau udah ngerasa diri, oh iya gue ngerasa diri udah khusyuk, ngerasa diri gue udah bener dalam ibadah. Yang itu yang bahaya. Maka orang-orang yang dekat ke Allah bukan orang yang dirinya merasa udah bersih dari dosa, justru dalam dirinya ada bahasa gua masih banyak dosa. Itu yang nyampe ke Allah ternyata. Makin dekat ke Allah, makin hina kita di hadapan Allah. Makin dekat kita diri kepada Allah, makin kelihatan kecil kita di hadapan Allah. Itu kenapa orang-orang yang jadi kekasih Allah itu ngerasa diri kecil, ngerasa diri hina, ngerasa diri masih banyak dosa. Iya. Kalau dia di tengah-tengah orang banyak, di hatinya apa dia mohon ke Allah? Ya Allah, pengen banget ini saya seperti hati mereka yang takut kepadamu ya Rabb. Kalau lagi sholat, ya Allah, hatta biar kata dia di depan, dalam hatinya itu apa muncul? Ya Allah, orang di belakang saya sholatnya begitu sangat khusyuk, ya Allah, pengen kayak dia.
kurangannya. Kayak gitu ternyata. Yang ada berdoa terus ke Allah, ya Allah, orang di depan saya ini orang yang selalu istighfar, orang yang selalu minta ampun kepadamu, orang yang selalu sujud, orang yang selalu merendahkan dirinya di hadapanmu ya Rabb. Sementara hambamu ya Allah, bab hati itu. Ini yang kita ngeri gitu. Di hati kepengen dipuji sama orang, itu yang ngeri banget tuh, bahaya banget. Makanya sebenarnya dalam tasawuf itu orang muji ke kita, bahayanya bukan main. Wow, ente ahli ibadah, wow, ente udah khusyuk, wow, ente udah meresapi banget, tuh ngeri banget. Takut yang namanya nafsu, condong, lupa daratan. Yang namanya nafsu emang pengennya begitu. Iya, waduh. Emang gak ada lain di sini. Yang paling soleh emang siapa lagi? Siapa lagi? Kayak gitu. Ya Rabb, ini doanya Bang Soleh begitu, ya Allah, nama saya emang Soleh ya Allah, tapi saya pengen bener-bener kayak orang soleh, kayak gitu. Jadi ada doa yang diajarin Rasulullah, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Sering saya baca, saya pengen begitu soalnya. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Kita nyangka misalnya, oh iya, Bang Soleh itu orang yang soleh loh, dalam dirinya ya Allah jadiin saya lebih baik dari sangkaan mereka. Kenapa? Ngeri orang menganggap kita soleh padahal sebenarnya kita kagak. Itu yang kita ngeri. Casing doang gitu, itu casing. Keringnya begitu. Casing doang, orang Padang mau pakai sorban, pakai kopiah, pakai gamis. Orang soleh, orang alim, orang yang mulia, derajatnya di hadapan waliullah. Padahal diri kita sering malu kepada makhluk, tapi kita nggak malu ke Allah. Padahal diri kita apa? Kita kagak mau tuh orang lain ngeliatin aib kita, kita nggak mau orang lain, teman kita tahu dosa kita apa. Tapi kita kagak malu di hadapan Allah yang natap 24 jam. La ta'khudhuhu sinatu wala. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Allah liatin ente lagi berbuat dosa. Allah liatin diri ente lagi berbuat maksiat. Ngumpet-ngumpet ente malu ke makhluk, tapi ente nggak malu ke Allah. Betapa hina diri kita. Maka kalau orang menghina kita, belum seberapa dengan kehinaan kita yang sebenarnya. Belum seberapa kalau orang menghina kita dengan aslinya diri kita yang begitu sangat malu kepada makhluk, tapi nggak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka padahal al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu ke Allah. Ya Allah, minta sama Allah 100 kali, ya Allah, minta, ya Allah, biar malu kepada Allah lebih gede daripada malu kita kepada makhluk. Ya Allah, 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 ya Allah.
ya Allah, 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 oh ya Allah, 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 ya Allah. Apa yang ada di hadapan kita kudu jadi nasihat buat kita. Nggak jauh-jauh saya dikasih nama sama orang tua Ahmad Faisal. Ahmad tuh orang yang terpuji. Tanya sama diri, kira-kira kita udah melakukan sesuatu yang terpuji apa belum? Subhan kasih nama sama bapaknya, artinya suci. Udah benar belum? Udah suci belum kita dari apa yang dimurkai sama Allah? Anang ma'ruf, ma'ruf artinya baik. Udah benar belum kita berbuat baik kepada orang tua, kepada teman? Nazir yang ngasih peringatan, jangan dulu ente ngasih peringatan ke orang sebelum ngasih peringatan ke diri sendiri. Syarif, orang yang mulia, benar kita udah mulia di hadapan Allah. Tuh, indro bisa ngelihat. Udahkah kita lihat aib diri kita sendiri? Jangan-jangan yang kita lihat aib orang. Apa yang ada nyampak di depan mata kudu jadi nasihat buat kita, supaya bening kita punya mata hati, supaya kita bisa lihat hakikat yang sebenarnya. Yang mulia itu yang gimana? Yang ngerasa mulia belum tentu mulia, baru ngerasa. Hatta Rasulullah kasih contoh. Apa beliau setiap hari nggak kurang 70 kali baca istighfar. Ada riwayat 100 kali. Ternyata orang yang begitu sangat dimuliakan oleh Allah, bukan malah kagak baca istighfar, malah merasa diri, ya Allah, ya Rabbi, takut kenikmatan bikin lupa, takut kemuliaan bikin lupa, bikin diri kita jauh dari Engkau ya Allah. Astagfirullahaladzim. Rasulullah yang mulia, yang dijamin aja baca istighfarnya 70 kali,
sehari. Apalagi kita tuh yang begitu tuh, kita semakin ngaji bukan semakin muji diri, tapi semakin tahu borok kita di mana, semakin tahu koreng kita di mana. Astagfirullahaladzim. Kalau kita udah ngerasa di situ nyubruk di hadapan Allah, kalau kita udah ngerasa dihina di hadapan Allah, itulah hamba yang sebenarnya di hadapan Allah, yang bakal naik ke Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanallah. Orang yang makin dekat ke Allah ternyata makin ngerasa hina, makin ngerasa pengen. Bayangin sholat tahajudnya sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Apa jawaban beliau? Apala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa nggak boleh? Saya pengen jadi hamba yang bersyukur. Jadi punya rasa kayak belum bersyukur kan? Maka ketika cahaya menerangi kehidupan kita, menerangi hati kita, maka mata hati akan melihat mana hina, mana mulia, mana bersih, mana kotor, mana benar, mana salah. Dan dia akan menghantarkan kita kepada jalan keselamatan, sekaligus akan menghindarkan kita daripada kemudorotan dan kecelakaan. Itu. Maka minta sama Allah terus, hati ini hidup, hati ini senantiasa menggerakkan seluruhnya anggota badan kita kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itu mohon ke Allah. Ya Muhyi 68 kali. Ya Muhyi, 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 Ya Muhyi. Orang kalau udah
jelas kelihatan dengan mata hati. Gampang syukur ke Allah. Kita duduk kumpul di sini itu Allah kasih sehat. Kalau lagi nggak sehat berat, kepala pusing, apalagi lagi dikasih sakit gigi. Ada ungkapan bahasa Arab bilang gini, la farha illa kafarhil arsh, wala waj'a illa kawaj'id durs. Tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia kecuali orang yang sedang merasakan indahnya malam pertama. Betul nggak kira-kira? Yang bisa ngomong betul tuh yang udah nikah. Iya. Yang belum nikah belum bisa. Itu. Iya. Kata Bang Dolik, sejelek-jeleknya gue kan udah nikah, udah tahu malam pertama kayak gimana. Bahasanya gitu, udah bisa ngucap, oh iya malam pertama tuh indah. Nah, kata Dolik, seganteng-gantengnya Najir, lu belum bisa ngomong bahwa malam pertama tuh indah, belum bisa. Kenapa? Lu belum kayak gua. Kayak gitu. Jadi sesakit-sakit yang paling sakit, nggak ada yang paling sakit kecuali orang yang lagi sakit gigi. Kenapa? Udah sakit kagak ada yang nengokin. Nggak pernah ada cerita, ayo jamaah, kata Bang Dolik, kita sama-sama menjenguk Bang Erik lagi sakit gigi. Nggak pernah. Udah sakit kagak ada yang nengokin. Masya Allah. Nah, apa yang kita rasain enak, nyaman, sehat, lancar, itu adalah merupakan latifnya Allah. Setiap kejadian, sesuatu yang kita harapin, itu adalah merupakan lutufnya, latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sering ucap ya Latif, seolah ya Allah berikan yang terbaik buat saya, kasih ya Allah apa yang jadi harapan saya, ya. Kalau dia orang yang lagi sakit, kasih sehat ya Allah. Kalau dia orang yang lagi galau, kasih gantinya ya. Kasih dong. Kalau dia lagi bokeh, kasih rezeki ya Allah yang berlimpah. Kalau dia lagi jomblo, kasih pasangan ya Allah. Latifnya Allah tuh. Ya, latifnya Allah. Maka jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan untuk kita mengucapkan dan menyebut nama Allah ya Latif, yang biasa diajarkan guru-guru kita 129 kali. Sain lagi bangun tuh pegang tasbih. Bang Andi. Oh, Bang Andi. Mudah-mudahan Allah kasih gampang jodohnya, murah rezekinya, sehat badannya, ya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dia
akan melahirkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada sholawat dan baca Quran, para ulama itu menjelaskan setiap zikir selain daripada baca Quran dan baca sholawat haruslah kita paham akan artinya. La ilaha illallah diajarin sama Syekh Salim bin Samir di dalam kitab Kasyifatus Saja, ya. Safinatun najah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang pantas disembah dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah. Tidak ada zat yang disembah yang benar-benar ada kecuali Allah. La maujuda illallah. Tidak ada zat yang benar-benar harus ditaati perintahnya kecuali Allah. La matluba illallah. Tidak ada zat yang harus kita cari keredoannya kecuali Allah. La maksuda illallah. Masukin tuh, minimal itu. Ketika kita baca barangnya di hati, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. La fa'ila illallah. Tidak ada yang menggerakkan kita hadir di sini kecuali Allah. Mantepin di hati, barangin pakai hati. Ada orang yang zikir kosong hatinya, kosong, timbang cuma casing doang, isinya enggak ada. Maka kudu dilatih hati, barengin antara lisan dan hati. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa orang yang memanjangkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan melebur 4.000 dosa. Jadi kalau di rumah gitu zikiran panjangin nih. Selain yang tadi panjangin la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alaiha itu kita ngedoa, di atas kalimat itu kita hidup. Nah ya, jangan sampai berubah. Wa alaiha namut, di atas kalimat itu, kalimat la ilaha illallah, kita mati. Mati kita insyaallah husnul khatimah. Wa alaiha nub'atsu, di atas kalimat itu kita akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kosong. Nah kita tuh udah ngaji, hebatnya orang itu ke Allah deket. Kenapa? Lisan dan hatinya nyatu. Makanya ada kiai yang nangis ketika saat burung beo ini mati. Ditanya sama santri, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai nangis? Nangisin beo? Enggak. Nangisin apa? Aku takut nanti akhir hayat. Akhir hayatku itu seperti beo. Dia bisa ucap la ilaha illallah, tapi dia nggak ngerti apa itu artinya la ilaha illallah. Barengi nama hati. Begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan cahayanya buat kita sekalian, sehingga mata hati kita bisa ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Sehingga diri ini mau jujur sama pribadi. Kalau kita lagi berdosa, ya Allah, saya udah berdosa ya Allah. Dan pengen jadi orang benar di hadapan Allah tuh pertama apa? Ngaku. Kalau kita habis maksiat, ngaku. Kalau kita masih hina, ngaku berdiri sendiri. Kalau kita habis berbuat dosa, jangan sampai sama diri aja nggak ngaku, gimana di hadapan Allah. Kayak gitu. Dan yang tahu borok kita bukan orang, kita sendiri. Berasanya apa? Kagak enak.
ente berbuat dosa, ente ngeliat sesuatu yang Allah kagak redo, kagak enak hati, wallahi. Itu bukan kata aneh, kata Rasul. Kebaikan itu mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Nggak bisa dipungkiri, ente hadir di tempat ini tuh hati tuh girang, bahagia. Beda ketika saat ente lagi maksiat di dalam kamar mandi, di dalam kamar ente yang orang lain nggak ada yang tahu, tapi ente ngelihat sesuatu yang Allah nggak redo, hati jangan disangka girang, bahagia, enggak. Yang ada ketakutan, takut orang lain tahu. Minta ke Allah, dibimbing. Ya, minta sama Allah biar jadi orang yang jujur sama diri kita sendiri. Jangan kita bermuka-muka kayak orang alim di hadapan orang, padahal boroknya banyak banget dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah. Amin. Hati kita dalam keadaan husnul khatimah. Ada zikir tauhid.